Jadi, yang pertama saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu ya. Untuk yang, pertama yaitu pembukaan, selanjutnya tilawah, kemudian penyampaian materi, selanjutnya, diskusi dan tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup dan foto bersama. Baik, langsung saja kita masuki acara yang pertama. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya, kita berikan waktu kepada Saudari Nurul Fatimah Maula untuk, tilawah. Untuk Saudari Nurul Fatimah Maula, kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yanzuru ilas samaa'i fawqahum kaifa banaynaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. Maka tidakkah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara kami membangunnya dan menghiasinya, dan tidak terdapat retak-retak sedikit pun, dan bumi yang kami hamparkan dan kami pancangkan di atasnya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan di atasnya tanam-tanaman yang indah, untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang kembali tunduk kepada Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudari Nurul Fatimah Maula. Yang selanjutnya kita langsung masuk ke materi ya. Untuk penyampaian materi ini kita akan diisi oleh Mbak atau Ibu ya ini? Gimana ini? Saya bisa manggilnya Mbak ini. Bebas mau manggil apa? Mbak boleh, Ya. boleh asal jangan dipanggil Pak D. Baik. Ya, untuk materi kali ini kita akan dibersamai oleh Ibu Ika Rahmawati Hilal, Sarjana Sastra. Ya, baik. Sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu. Ya. Mohon maaf sudah tampil di layar, share screen saya. Ya, yang pertama mungkin tak kenal maka ta'aruf ya. Ya, ini dari Ibu Ika Rahmawati Hilal, Sarjana Sastra, lahir di Yogyakarta 5 Maret 1979, kemudian status sudah menikah, memiliki 1 suami dan 3 orang anak. Ya, bisa dibaca ya teman-teman di layar teman-teman semuanya. Baik, wah ini ada foto-foto beliau ya. Ya, sudah berkeliling dunia ini. Nah, selanjutnya untuk pendidikan S1 Sastra Indonesia di UGM, kemudian D3 Komunikasi UGM, kemudian untuk hobi membaca, traveling, memotret, wisata kuliner dan menulis. Nah, dilihat memang beliau ini sangat fotografi ini merupakan hobinya ya, dan sampai saat ini mungkin juga tidak hanya hobi tapi bisa disebut hobi yang menghasilkan seperti itu ya. Ya, selanjutnya untuk alamatnya di Bantul. Nih teman-teman, untuk alamat lengkapnya bisa dibaca sendiri ya. Ya untuk email, Facebook, dan Instagram. Nanti kalau mau bertanya lebih lanjut mungkin mengenai fotografi. Selanjutnya untuk pengalaman kerjanya, di sini ada kontributor foto majalah Suara Aisyah, kemudian reporter dan fotografer di majalah Kabare, kemudian reporter dan fotografer majalah Kagama atau keluarga alumni Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya kontributor foto majalah Latitudes di Denpasar dan kontributor majalah Pantau di Jakarta. Nah, untuk organisasi beliau ada Keluarga Mahasiswa Sastra Indonesia, kemudian Keluarga Mahasiswa Broadcasting Photography Club, Pers Mahasiswa UGM Balai Rum, dan Pewarta Foto Indonesia, dan juga Salimah. Untuk kursus dan training, di sini ada banyak ya teman-teman, dan mungkin ini hanya yang dituliskan, dan masih banyak lagi, dan lain-lain di sini. Sangat banyak sekali ya pengalaman beliau mengenai fotografi ini. Dan kemudian untuk pengalaman pameran foto, nah di sini juga banyak sekali, mungkin teman-teman bisa membaca sendiri ya. Ya.
Selanjutnya untuk penghargaan, nah ini mungkin hanya yang dituliskan ya. Kalau ditulis semua kayaknya nggak cukup ini. Ya, ya Bu ya. Ya, di sini ada di tingkat DIY juga ada di Singapura ya. Ini ada Shot of the Year di Singapura, kemudian Shot of the Month di Singapura juga. Ya, mungkin cukup segitu dulu ya untuk CV gambaran dari singkat Ibu Ika Hilal ini. Nah, mungkin nanti akan dipaparkan lebih lanjut dan kita sangat menunggu-nunggu materi yang akan disampaikan ya tentang tips dan triks fotografi bagi pemula. Ya, langsung saja kita masuk ke materi untuk mempersingkat waktu. Baik, kepada Ibu Ika Hilal, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di hari Sabtu ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang dari suatu apapun. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang syafaatnya akan kita rindukan kelak di hari akhir nanti. Ini tadi sudah dibacakan CV saya oleh Mbak Furki ya. Terima kasih sudah dibacakan sebelumnya. Dan ini pertama kali saya mengisi di forum ini. Biasanya ngisi di forum yang lain, yang ini adalah pertama kali di forum ini. Semoga nanti berkenan dengan apa yang saya sampaikan. Bisa membuka videonya sehingga saya tidak hanya melihat namanya saja, tapi kelihatan wajahnya. Oke. Oh iya, saya mau bertanya buat teman-teman di sini, adakah yang belum pernah difoto? Adakah yang belum pernah difoto? Saya rasa semuanya sudah saling pernah difoto ya, apalagi sekarang itu zaman digital ketika kamera handphone itu seperti kacang goreng. Semuanya punya kamera digital sehingga semuanya punya kamera digital, semuanya punya ponsel sehingga bisa saling foto, bisa saling selfie, ada wifi dan sebagainya. Mungkin bisa dijawab di kolom chat buat semua peserta di sini. Siapakah atau mengacungkan deh di sebelah kanan itu ada tombol reaction. Siapakah di sini yang mempunyai kamera DSLR atau kamera mirrorless? Mungkin bisa dijawab dengan reaction di kolom sebelah. Itu ada jempol ataupun tepuk tangan yang memiliki kamera DSLR atau mirrorless. Mungkin silakan angkat jari. Oh, Mbak Erna ada. Siapa lagi ya? Oh, Mbak Ira Susana. Ini Mbak Eva belum punya. Oh, ada Mbak Nadia Muhammad sudah punya. Mbak Diani, Mbak Ari. Lumayan ya, Mbak Ratna Sari Damayanti. Ternyata Alhamdulillah sudah ada beberapa yang memiliki kamera DSLR atau mirrorless. Sekarang pertanyaan yang kedua, yang memotretnya menggunakan smartphone. Silahkan acungkan reaction di kolom sebelah kanan. Yang kameranya memotret menggunakan kamera smartphone, 1, 2, 3 nih. Ada lagi yang menggunakan kamera smartphone, tolong segera diangkat ininya, diangkat reaksinya. Alhamdulillah, ternyata banyak ya yang menggunakan kamera smartphone. Sip, sip, sip. Ini karena sebagian besar menggunakan kamera smartphone, maka sesuai dengan request dari Mbak Betty pada beberapa waktu yang lalu ke saya lebih banyak membahas tentang smartphone fotografi. Ini saya izin share screen ya. Ada yang bisa menjawab apakah sudah kelihatan? Ya. Ya. Oh, kan di ini ya nih. Sudah kelihatan, Pak. Oh, sudah kelihatan ya. Sudah kelihatan.
Judulnya Tips dan Trik Fotografi bagi Pemula. Namun di sini saya lebih banyak akan membicarakan tentang smartphone. Jadi saat ini ya, saat era 4.0, zaman ketika semua orang sudah menggunakan yang namanya smartphone atau handphone. Dulu zaman saya kuliah, saya masuk kuliah di UGM tahun 97, wah ketahuan usianya ya. Saya masuk UGM di tahun 97 itu, Di sini gini. handphone itu hanya bisa dihitung dengan jari. Jadi hanya dosen-dosen tertentu, kalaupun mahasiswa memiliki handphone, dia pasti anaknya siapa gitu lah. Anaknya bupati atau anaknya pengusaha yang sangat kaya raya. Karena di akhir tahun 90-an itu yang namanya handphone itu adalah sesuatu barang yang Masya Allah itu yang mahal sekali. Jadi saya ingat bapak saya waktu itu memiliki handphone namanya Ericsson, bukan Sony Ericsson ya, waktu itu namanya Ericsson. Dan punya itu udah kayak masih sebesar separuh batako, jadi gede banget, separuh batu bata. Handphone zaman dulu nggak kayak sekarang, gede banget kayak gitu. Dan harganya waktu itu 1,5 juta. 1,5 juta pada tahun akhir tahun 90-an itu kayak sekarang ya seperti berapa ya? Mungkin kayak sekitar 10-an juta ya. Dengan sebelum adanya inflasi seperti itu. Jadi dan handphonenya waktu itu masih bukan polyphonic tapi masih monophonic dan masih menggunakan teks yang seusia dengan saya atau di sini peserta di sini yang seusia dengan saya atau di atas saya pasti ingat ya handphone zaman dulu masih menggunakan teks. Teksnya itu ada yang satu baris. Terus karakternya dibatasi kalau tidak salah cuma 160 karakter saja. Nah, lalu ada satu baris. Lalu perkembangan handphone semakin bertambah, lalu dia menjadi 3 baris. Pakai 3 baris itu rasanya itu dulu waktu canggih banget ya. Lalu sempat juga setelah itu handphone menjadi 756 karakter. Jadi orang-orang bisa curhat menggunakan handphone. Sebelumnya cuma 160 karakter. Jadi kalau menulis itu semuanya serba disingkat. Yang jadi YG, terus apa, itu semuanya serba disingkat ya. Jadi semuanya serba disingkat, tidak itu PDK atau GK kayak gitu. Lalu ketika handphone menjadi 756 karakter, orang bisa semakin curhatnya semakin banyak. Itu saya ingat waktu itu pertama kali handphone merek apa ya, merek Siemens kalau tidak salah, merek Siemens. Jadi wah, orang semakin canggih seperti itu. Itu perkembangan handphone. Lalu semakin lama semakin kesini handphonenya juga sudah semakin canggih ya teman-teman semuanya. Di sini saya rasa handphonenya pasti semuanya bisa melakukan video call. Zaman sekarang video call adalah sesuatu yang lazim ya. Video call sama seperti kita melakukan tatap muka seperti ini, Zoom seperti ini juga keajaiban IT, keajaiban kalau kata Harun Yahya itu golden age. Ketika kita masuki golden age, kita udah memasuki akhir zaman, kita jadi seperti ini, Masya Allah. Jadi teknologi memudahkan kita untuk berkomunikasi, untuk silaturahim, menyebar ilmu, dan sebagainya. Nah, sekarang ini ya, karena kembali lagi ke smartphone, jadi smartphone itu menjadi sesuatu yang biasa ya. Di kota, di desa, semua orang menggunakan handphone. Coba ibu-ibu di sini, mbak-mbak di sini coba jalan-jalan ke mana lah, ke Kebumen, ke Klaten, ke kecamatan mana, kayak gitu, nanti pasti akan melihat toko handphone di mana-mana ya. Handphone mereknya itu juga sekarang macam-macam. Kalau dulu merek mainstream itu hanya Nokia. Kalau karena saya itu nggak suka mainstream ya, jadi saya handphonenya tidak pernah menggunakan merek Nokia. Saya selalu menggunakan waktu itu Ericsson. Setelah Ericsson saya menggunakan Siemens. Setelah menggunakan Siemens saya menggunakan Sony Ericsson. Nah, sekarang saya malah handphone Cina, mereknya Xiaomi. Jadi handphone mainstream kayak dulu cuma ada yaitu yang Nokia, Siemens, terus yang paling besar tentu saja adalah Nokia, sampai disebut handphone sejuta umat. Nah, ini sekarang berbeda ya, smartphone menjadi sesuatu yang laris manis seperti kacang goreng. Tidak ada orang yang tidak memegang smartphone, bahkan bakul-bakul di pasar, ketika mbak-mbak dan ibu-ibu di sini belanja ke pasar, mereka juga menggunakan smartphone. Jarang sekali zaman sekarang itu handphonenya itu handphone yang hanya digunakan sebagai SMS, kecuali itu untuk transaksi internet ya, jadi menggunakan apa itu jarang ya, hampir semuanya itu pasti ada kameranya. Nah, ternyata adanya smartphone itu, Masya Allah,
itu membuat perubahan perilaku di masyarakat. Jadi ini ya di layar sudah kelihatan handphone sekarang itu kameranya semakin banyak. Mungkin di sini nanti bisa dijawab ada berapa kamera yang ada di smartphone masing-masing. Apakah dual kamera, triple kamera, atau 4 kamera? Dan ternyata masing-masing kamera itu memiliki fungsinya masing-masing. Kalau zaman dulu tuh handphone 1 kamera aja udah canggih ya. Waktu itu pertama kali yang mengeluarkan kamera itu Nokia. Jadi canggih banget ya handphone sama kamera. Lalu bisa mengirim MMS. Kalau sekarang bisa video call real time kayak gitu. Lalu karena perkembangan handphone itu telah sampai pada saat yang handphone dilengkapi dengan kamera ya. Ada kamera. Jadi handphone bukan lagi hanya untuk telepon, tapi dia juga sebagai ada kameranya. Ada kameranya. Mungkin nanti suatu saat, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi, handphone nanti akan bisa menjadi setrika ya. Saya nggak tahu perkembangan teknologi nanti, Allahu a'lam di masa depan seperti apa, karena yang seangkatan dengan saya pasti tahu film James Bond ya. Saya dulu suka nonton film James Bond di bioskop. Bintang James Bond yang paling saya suka itu adalah Pierce Brosnan. Jadi waktu itu James Bond itu telepon dia menggunakan handphone ya, dia melakukan video call. Tahun waktu itu saya SMA atau kuliah itu canggih banget, melihat orang itu bisa melakukan video call itu canggih banget. Dan telepon itu saya juga waktu itu saya sudah menghayal. Saya sudah menghayal kapankah telepon itu bisa dibawa kemana-mana secara personal. Karena kalau di tahun 90-an atau 80-an itu, yang namanya telepon itu hanya ada di rumah, dan dia hanya ada dengan kabel, dengan pesawat yang gede banget itu ya, teleponnya harus seperti ini. Nah itu yang disebut sebagai telepon zaman dulu. Tidak bisa telepon itu personal seperti sekarang. Jadi kalau telepon hanya di suatu tempat tertentu, tidak bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah itu. Lalu si James Bond itu dia menggunakan handphone. Seperti ini, dia melakukan dengan lawan bicaranya. Kalau yang bosnya James Bond itu namanya M, seorang perempuan dengan rambutnya cepatnya warnanya silver itu. Dia melakukan percakapan dengan M dengan ini. Wih, canggih banget. Dan ternyata saat ini kita sudah tiba, teman-teman. Jadi ketika handphone itu personal, satu orang itu bisa jadi memiliki lebih dari 1 smartphone, 1 nomor untuk pribadi, 1 nomor untuk kantor, 1 nomor untuk transaksi dan sebagainya. Lalu karena di dalam handphone itu ada perangkat yang ditanamkan yang bernama kamera, maka ada istilah yang kemudian yang bernama sebagai smartphone fotografi. Ada istilah yang namanya smartphone fotografi. Fotografi tidak lagi dimonopoli oleh mereka yang menggunakan kamera besar. Kamera besar di sini maksudnya adalah kamera DSLR ataupun mirrorless ya. Besar karena secara size-nya juga besar dibandingkan dengan kamera handphone. Lalu ada istilah smartphone fotografi. Ini adalah sesuatu yang baru yang munculnya di digital ini. Jadi smartphone fotografi itu menjelma menjadi sesuatu ya. Dia memaksa dalam tanda petik orang yang dulunya orang-orang desa, wong desa, mbok bakul, petani yang di mana itu yang sebelumnya dia tidak pernah melakukan selfie, yang tidak pernah akrab dengan kamera. Akhirnya mereka menjadi akrab dengan kamera. Ada semacam perubahan. Culture shock juga bisa ya. Jadi perubahan kebudayaan yang drastis yang sesungguhnya orang tidak menjadi malu-malu untuk difoto. Sekarang yang namanya malu itu mungkin sudah hilang zaman sekarang. Malu-malu difoto itu sekarang mungkin sudah hilang. Dengan adanya namanya lah selfie, lalu istilah wifi. Dan saya yakin di sini peserta kelas ini masing-masing memiliki medsos, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, dan sebagainya. Begitu pasti akrab dengan kegiatan yang bernama selfie atau wifi. Benar nggak sih? Apakah ada di sini yang belum pernah melakukan selfie? Saya rasa tidak ada. Pasti di antara kelas ini pasti sudah biasa melakukan kegiatan yang bernama selfie, atau selfie itu diri sendiri, lalu wifi dari kata wi itu orang banyak, wifi itu selfie dengan banyak orang. Pasti kita sudah melakukan yang namanya selfie dan wifi bersama-sama. Dan ini ya,
fotografi di sini bukan lagi menjadi monopoli fotografer yang menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless, tapi menjadi semuanya. Fotografi menjadi semuanya, menjadi ilmu yang apa ya, yang seakan-akan ketika zaman digital ini menjadi karena kebutuhan yang namanya narsisme. Dengan adanya teknologi kamera itu buat semua orang narsis. Semua orang kepengen tampil cantik, semua orang kepengen tampil ganteng, semua orang kepengen eksis di medsos masing-masing. Inilah perubahan-perubahan berlaku yang demikian, maka akan ada itu berhubungan erat dengan yang namanya smartphone fotografi, berhubungan erat dengan yang namanya gadget itu sendiri. Jadi saling bersijalin, saling tumpang tindih ya. Jadi seperti ini ya, antara handphone masyarakat itu sendiri, lalu dengan culture. Jadi saling seperti ini, saling bersijalin. Menjadi sesuatu yang menjadi keseharian kita masing-masing begitu. Orang kalau zaman sekarang itu ketika lagi di rumah makan, bukan ini ya, bukan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, tapi fotonya difoto dulu, makanannya difoto dulu, lalu diposting di medsos masing-masing, baru kemudian disantap. Saya juga seperti itu. Jadi kadang-kadang saya suka rebutan sama anak saya sebelum anak saya ini kepengen sesuatu. Oh, saya mau motret dulu. Kapan selesainya? Mau motret dulu. Seperti itu. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan sama sekali, kemudian menjadi berubah. Ada culture yang terpaksa berubah karena adanya smartphone seperti ini. Dan apalagi smartphone zaman sekarang sudah dilengkapi dengan koneksi internet ya. Adanya teknologi sekarang itu udah 4G ya, sehingga kita bisa online di mana saja. Dan ini juga yang membuat perilaku masyarakat berubah. Kalau zaman dulu orang hanya membutuhkan pulsa, tapi zaman sekarang orang membutuhkan yang namanya kuota internet. Membutuhkan kuota internet. Jadi anak zaman sekarang itu galau kalau kuota internetnya habis, jadi nggak bisa akses di medsos dan sebagainya. Mungkin juga di antara teman-teman di sini juga iya ya. Ibu-ibu atau mbak-mbak di sini yang galau ketika kuota internetnya habis sehingga tidak bisa akses ataupun akses di medsos masing-masing. Jadi ini ya tadi tentang smartphone fotografi. Dengan semakin merebaknya karya yang dihasilkan oleh smartphone, disinilah kebutuhan tentang ilmu memotret semakin diperlukan. Jadi yang namanya smartphone telah menjadi alat yang diperhitungkan dalam dunia fotografi. Keberadaan smartphone itu menjadi lengkap dalam dunia fotografi ya, karena ada semacam komplementer, substitusi. Tidak hanya dimiliki oleh kamera besar, tapi juga kamera smartphone juga ini. Dan pada teknologi zaman sekarang, coba nanti teman-teman di sini bisa melihat handphonenya masing-masing ya. Minimal kamera zaman sekarang itu memiliki 13 megapiksel. 13 megapiksel. Bahkan ada yang berapa ya? Ada yang 24 megapiksel. Lalu saya melihat di iklan di Jogjatronic. Belum lama ini saya lewat Jogjatronic. Entah mereknya Oppo ataupun Vivo ya, Mas Allah, dia itu sampai 64 megapiksel, itu luar biasa itu. Sedangkan kamera ya, saya menggunakan kamera Fujifilm, sedangkan kamera saja itu 24 maksimal mungkin cuma 26 megapiksel saja. Sementara kamera handphone itu sudah 48 megapiksel, bahkan sampai 64 megapiksel. Itu artinya apa? Ketika foto itu nanti dibesarkan ya, di print ataupun dicetak dalam ukuran yang besar, gambarnya itu tidak pecah. Tapi karena pikselnya semakin besar, jadi misalnya teman-teman di sini menggunakan handphone yang pikselnya itu besar, mau nyetak foto, ngeprint foto sebesar pintu sekalipun, gambarnya tidak akan pecah karena ukurannya menjadi besar. Lalu slide selanjutnya, seperti apakah smartphone fotografi itu? Jadi ini yang pertama ya. Yang pertama, sebelum kita mulai berbicara tentang smartphone fotografi, kita harus mengenali fitur-fitur kamera kita. Jadi ada fitur-fitur ya di kamera kita, sama seperti di kamera, seperti ada yang namanya, mungkin ini bisa dicatat ya teman-teman, ada yang namanya ISO. ISO itu International Standard Organization.
Kalau yang segenerasi dengan saya atau lebih tua dari saya pasti tahu yang namanya ASA. Jadi zaman dulu itu ketika orang motret itu menggunakan film mereknya kalau nggak Kodak, Fujifilm, lalu Konica. Lalu ada ASA-nya ya. Ada ASA 100, ASA 200, ASA 400, dan sebagainya. Nah, ASA itu sama dengan ISO. ASA itu American Standard Association. Bahasa Inggrisnya secara internasional dia ISO. Kalau bahasa Jermannya dia DIN. Saya lupa, DIN itu D itu Dutch. Jadi itu Dutch. Jadi ada di dalam smartphone kita masing-masing itu ada yang namanya ISO. Nanti silahkan diutak-atik sendiri ya, silahkan buka manual book. Jadi kalau ada manual book, silahkan manual booknya itu dibaca. Manual booknya dibaca sehingga kita tahu fitur handphone masing-masing. Jangan manual booknya itu dibuang, jangan sampai manual booknya itu dibuang, tapi manual booknya itu harus dibaca. Lalu ada juga yang namanya white balance. Di handphone juga ada white balance loh. Ada white balance itu, ini saya coba buka handphone saya menggunakan Xiaomi Mi 8 Lite. Ini ada yang namanya white balance. Jadi white balance itu untuk mengatur pencahayaan ya, balance. Lalu ada white balance yang namanya dia gambarnya lampu. Lampu itu dibagi dua, ada yang cahayanya tungsten, ada yang cahayanya tungsten, lalu ada yang cahayanya fluorescence. Kalau yang tungsten, cahayanya tungsten itu cahayanya kekuningan, teman-teman. Jadi kalau kita ke tempat, misalnya mall, misalnya kita masuk ke Amplas, kita masuk ke mana ya, ke Galeria, masuk ke hotel, pasti akan merasakan suasana yang kuning, nyaman, temaram. Itu yang disebut sebagai pencahayaan tungsten. Lampunya cenderung kuning. Itu membuat perasaan kita tuh merasa nyaman, merasa tenang. Lalu di dalam white balance itu sendiri nanti ada yang namanya gambarnya lampu neon panjang. Itu namanya fluorescence. Jadi biasa ada di toko-toko ya. Di toko-toko dia menggunakan white balance-nya menggunakan fluorescence. Di rumah ada yang menggunakan lampu neon. Nanti bisa di-set seperti itu. Lalu ada white balance yang gambarnya matahari, ada gambarnya matahari bersinar, itu namanya buat daylight. Jadi matahari yang bersinar sangat terik sekali, yang sangat cerah, sebaiknya menggunakan white balance-nya daylight. Terus ada gambar mendung, teman-teman. Ada gambar matahari dan gambar awan, atau juga gambar rumah yang ada. Jadi ini ikonnya macam-macam ya. Tapi secara garis besar ada kesepakatan di seluruh dunia ikon sama. Namanya semiotik. Jadi ilmu tentang tanda. Seperti kita tentang bangjo orang Jogja nyebutnya bangjo, abang hijau. Orang Inggris nyebutnya traffic light. Orang Jogja karena saya orang Indonesia saya nyebutnya sebagai bangjo, abang hijau. Traffic light kita ada kesepakatan di seluruh dunia bahwa traffic light itu pasti sama. Merah, kuning, hijau. Merah itu berhenti, kuning itu berarti hati-hati, lalu hijau itu berarti boleh jalan. Kita ada kesepakatan seperti itu namanya semiotika. Nah, juga dengan fotografi juga ada semiotika, ada apa namanya simbol-simbol, ada lambang-lambang, termasuk juga lambang white balance. Lalu ada juga lambang cloud, gambar awan, itu namanya cloudy. Ini Yogyakarta saat ini di rumah saya ini mendung ya, karena kita lagi ada La Nina sehingga cuacanya seperti ini mendung. Kalau mendung nanti white balance-nya kalau di-set di kamera manual, di handphone secara manual nanti bisa di-set di mendung. Nah, mendung itu digunakan sama seperti ini. Tapi jika tidak mau repot dengan itu semua, white balance-nya bisa dibuat auto. Ini tadi saya baru bicara tentang white balance. Lalu ada juga yang namanya exposure. Exposure itu pencahayaan. Ada yang namanya underexposure, kebalikannya adalah overexposure. Underexposure itu artinya kekurangan cahaya. Sehingga fotonya itu kalau kita lihat foto itu nuansanya gelap, nuansanya petang, nuansanya suram. Itu yang disebut sebagai underexposure. Lalu overexposure itu dia malah kebalikannya, dia kelebihan cahaya. Fotonya tuh jeplak, putih padang banget kayak gitu, itu namanya overexposure.
kalau ada yang namanya resolusi gambar ya dan sebagainya. Jadi yang namanya handphone itu ternyata kurang lebih sama dengan kamera ya, dia miniatur dari kamera, ada sensornya juga, ada lensanya juga, lalu ada diafragma juga, teman-teman di sini juga ada diafragma. Kalau dipakai di mode manual nanti ada diafragma itu lambangnya F, lambangnya di Kesepakatan Internasional F, besar kecil itu adalah diafragma, lalu ada juga S namanya speed itu kecepatan. Zaman saya masih SMA atau kuliah ada film Speed, bintangnya Keanu Reeves. Nah itu beda ya. Ini speed di sini adalah kecepatan. Kecepatan di sini yang dimaksud adalah kecepatan yang di sini adalah kecepatan rana. Kecepatan rana. Jadi ada macam-macam ya. Kalau di handphone itu maksimal 32 second, 32 detik, 16 detik. Lalu yang tercepat adalah di handphone saya per 1000 detik. Per 1000 detik itu 1/1000 detik itu artinya 1 detik dibagi 1000. Menurut teman-teman itu cepat atau lambat? Itu cepat. Karena 1 detik kecepatan rananya dibagi 1000, cepat banget ya. Itu cepat banget ya, Masya Allah cepat banget. Lalu yang paling lambat di sini di dalam smartphone itu adalah 32 second, artinya 32 detik. Jadi rana dibuka sampai 32 detik. Wah ini lambat banget. Ini Masya Allah teman-teman, kalau smartphone kita dimanfaatkan benar-benar dengan sampai kecepatan rana yang sampai 32 detik, itu kita bisa memotret galaksi. Kita bisa memotret galaksi Bima Sakti. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku ya. Karena diafragma bisa diatur, lalu speed bisa diatur, sehingga galaksi Bima Sakti seandainya kita berada di daerah yang minim cahaya itu yang benar-benar apa ya? Oh, bukan minim cahaya, namanya tuh minim polusi cahaya. Minim polusi cahaya itu lampu-lampu. Jadi kalau malam itu kan kita banyak lampu ya, semua lampu dinyalakan, itu namanya polusi cahaya. Kalau kita ke pedesaan, misalnya ke Pelayan Gunung Kidul, ke Giri Subo di Gunung Kidul, ke Samigaloh di mana ya, di Kulon Progo itu kan masih daerahnya masih perawan, masih desa, jarang sekali ada lampu, itu yang namanya minim polusi cahaya. Sehingga Masya Allah ketika pada saat musim kemarau seperti kemarin ya bulan Juni-Juli itu adalah saat yang paling bagus untuk melihat galaksi Bima Sakti. Itu galaksi Bima Sakti bisa dilihat dengan mata telanjang teman-teman. Masya Allah bagus banget. Dan galaksi Bima Sakti itu bisa ditangkap hanya dengan smartphone saja. Tapi syarat dan ketentuan berlaku ya, harus menggunakan tripod, lalu tripod adalah wajib, lalu harus menggunakan tripod, lalu modenya adalah mode manual, diset pada angka 32 detik, diafragmanya dibuat pada bukaan 16, pada bukaan 16. Nanti kamera handphone diarahkan ke langit, nanti akan jadi seperti itu. Saya pribadi untuk memotret galaksi saya belum pernah menggunakan handphone, tapi saya pribadi memotret galaksi sudah pernah, alhamdulillah bisa menggunakan kamera mirrorless. Jadi kurang lebih prinsipnya sama sih dengan menggunakan tripod. Jadi wajib menggunakan tripod. Jadi seperti ini ya. Jadi ketika kita memahami kamera kita, kamera handphone kita, smartphone kita, nanti kita akan tahu cara kerjanya, kita bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Seperti ini teman-teman. Jadi nanti silakan diutak-atik handphonenya masing-masing ya. Ada yang namanya kamera resolusi, nanti silahkan dibesarkan. Kalau dibuat yang besar itu 13 megapiksel, nanti silakan dibuat large ya, modenya large atau finest ataupun apa. Kenapa ini saya sarankan digunakan besar? Karena kalau resolusinya kamera dibesarkan, formatnya juga dibuat bagus, itu akan berpengaruh sama kualitas gambar kita. Cuma dia ada kelemahan teman-teman. Kelemahannya adalah file foto yang dihasilkan dari kamera handphone itu dia akan menjadi besar. Dia akan menjadi besar. Jadi minimal sampai 5 mega, 6 megabyte seperti itu. Saran saya kalau menggunakan jangan disimpan di dalam memori internal, tapi disimpan di dalam eksternal memori. Nanti bisa pergi ke toko aksesoris komputer beli yang namanya micro SD card. Jadi kecil ya, SD card sendiri sudah kecil, micro SD itu kecil, lebih kecil lagi bisa dimasukkan. Micro itu nanti ada yang ukurannya 16 berapa ya? 16 GB, ada yang 32 GB, ada yang 64 GB, dan sekarang yang paling tinggi itu 1 tera. Tapi saya nggak tahu udah masuk ke Indonesia atau belum. Jadi, wow, perkembangan teknologinya itu luar biasa, sampai 1 terabyte itu masuk ke memori internal
handphone. Sehingga kalau masuk ke internet, masuk ke memori eksternal, maaf ya, memori eksternal, semua jepretan kita itu nanti akan masuk ke situ sehingga tidak mengganggu kinerja handphone. Kalau masuk ke memori internal nanti kita setiap saat dipakai untuk ini ya, apa namanya, update aplikasi. WA sendiri secara setiap bulan dia akan meminta update. Lalu yang menggunakan aplikasi Gojek, Grab, dia juga akan meminta update. Lalu Facebook juga meminta update. Instagram juga meminta update. Nanti dia akan gede. Kalau nggak ada tempat untuk memori handphone kita, memori untuk foto kita, suatu saat jeblok, itu adalah kematian. Udah nggak bisa diapa-apain kalau kayak gitu. Nanti dijamin file-filenya hilang, nanti nangis deh kalau kayak gitu. Jadi daripada kita nangis karena memotretnya itu bisa file besar, lebih baik kita beli memori eksternal sehingga file foto kita itu nanti akan masuk ke memori eksternal. Insya Allah aman. Lalu di bawah ini ada tulisan anti-shake ya, anti-shake enhancement, nanti silahkan dinyalakan. Anti-shake itu kalau ada ya, jadi karena tangan kita itu kecil, handphone kita kecil, sehingga ringan, jadi kadang-kadang itu akan ada yang namanya guncangan-guncangan atau goyang. Itu nanti membuat foto tidak fokus. Nah, feature di kamera digital, di kamera smartphone itu ada yang namanya zoom, teman-teman. Jadi zoom itu sama seperti ini ya. Kalau kamera beneran itu zoomnya bisa dimaju mundurkan seperti ini, tapi di dalam kamera itu, kamera smartphone tidak ada zoom. Zoomnya itu adalah zoom digital. Jadi zoomnya itu dibuat seperti ini, pakai jari. Saran saya ketika menggunakan kamera digital itu hindari menggunakan zoom. Kalau menggunakan zoom itu nanti akan menjadi kualitas gambarnya akan turun, lalu akan ada noise, gambarnya tidak tajam. Noise itu bukan noise suara, tapi noise di sini adalah noise seperti grain, seperti butir-butiran ya, ini istilah fotografi. Jadi jika kita memungkinkan, kita sebaiknya mendekat, kita mendekat ini. Jadi subhanallah, Allah sudah membekali kita zoom. Allah sudah membekali kita zoom, teman-teman. Apakah zoom yang diciptakan Allah yang sudah terinstal dalam diri kita? Zoomnya adalah dengkul kita. Jadi kaki kita, dengkul kita ini adalah zoom. Kita mendekat ke arah objek foto itu berarti kita sudah melakukan zooming. Seperti itu, jadi mendekat saja ke arah objek foto, itu baru kita memotret. Jadi hindari menggunakan zoom karena membuat kualitas gambar menurun. Terus ini ya, ini yang melakukan kegiatan zoom, apalagi kalau zoomnya itu jauh, lalu kita sampai dijebret ke banyak sekali itu nanti akan kelihatan dekat sih, tapi gambarnya dijamin akan pecah. Kalau pecah itu nanti seperti ada kayak butir-butiran halus, itu yang namanya disebut sebagai grain. Itu yang namanya sebagai grain. Lalu ini ya, lalu tips yang nomor 3 untuk fotografi, ini juga sebenarnya berlaku untuk kamera besar ya. Jadi perhatikan yang namanya cahaya. Jadi yang namanya fotografi itu berasal dari bahasa Yunani. Foto itu fotos itu artinya cahaya, dan grafos itu dari bahasa Yunani. Grafos itu artinya gambar. Fotos dan grafos. Bahasa Inggrisnya jadi fotografi. Fotos itu artinya cahaya, grafos itu artinya gambar, artinya melukis dengan cahaya. Jadi wow, Masya Allah ya, bagus banget ya, fotografi itu artinya melukis dengan cahaya. Kita tidak melukis dengan kuas, kita tidak melukis dengan air, kita tidak melukis dengan pulpen ataupun apa, tapi kita melukis dengan cahaya. Jadi yang namanya fotografi itu yang menguasai lighting atau cahaya itu nomor 1. Bukan ditaruh di belakang, tapi cahaya itu adalah kunci, jadi nomor 1. Jadi kita harus tahu tentang pencahayaan. Jadi harus melihat datangnya cahaya itu dari sebelah mana. Jangan sampai membelakangi cahaya. Jadi memperhatikan arah cahaya ya teman-teman. Arah cahaya kalau jam sekarang tuh, sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 10 kurang, jam 11 kurang 1/4. Itu cahayanya, mataharinya kurang lebih masih ada di timur. Jadi perhatikan arah cahaya. Jadi jangan sampai kita salah arah cahaya, akhirnya wajahnya ketika difoto, karena yang penting metu gambare, nggak memperhatikan cahayanya ya, karena fotografi pemula itu kebanyakan yang penting kalau motret itu yang penting metu gambare, dia nggak memperhatikan arah cahaya, yang penting di foto itu ono gambare. Kalau yang penting ki wonge kudu nang tengah, harus ada di tengah.
Kalau ditaruh di pinggir, ditaruh di samping, nanti dia akan marah. Jadi foto harus di tengah. Jadi harus memperhatikan arah cahaya. Nanti kalau cahayanya tidak pas, nanti ada yang namanya siluet, gambarnya akan hitam seperti bayangan. Jadi bisa juga digunakan istilahnya tuh fill in flash. Jadi fill in itu adalah pengisi, flash itu dari jepret, sehingga membelakangi cahaya pun juga bisa bagus, tapi diberikan cahaya tambahan, jepret dikasih ini. Jadi selalu memperhatikan arah datangnya cahaya, jangan sampai berlawanan dengan cahaya. Ini contoh pembelakangan cahaya yang namanya backlight, teman-teman. Jadi saya yakin teman-teman di sini sudah pernah sering yang namanya mencari vitamin C. Vitamin C itu mencari laut ya, mencari vitamin C, bukan C tapi C, SEA. Lalu ada juga yang melihat sunrise ataupun sunset di tepi pantai. Maksud hati itu foto latar belakangnya sunset. Tapi sumber cahayanya dari mana, teman-teman? Sumber cahayanya adalah di belakang. Akhirnya jadi seperti ini, jadinya backlight. Backlight itu cahayanya ada di ini, jadi gelap. Bagaimanakah caranya biar tidak backlight seperti ini? Dikasih fill in flash, dikasih flash jepret. Orangnya gelap, belakangnya masih kelihatan sunsetnya. Gitu. Jadi kadang-kadang bingung ya, kepengen foto latar belakangnya matahari tenggelam, foto belakangnya matahari terbit, tapi uangnya wajahnya itu dilarang hitam. Bagaimana caranya? Nah, dilarang gelap ya salah satunya adalah dengan melakukan fill in flash, begitu. Terus ini dalam fotografi sendiri ada yang namanya direction of light. Ini inti dari fotografi adalah seperti ini ya. Jadi kita tahu apa yang disebut sebagai direction of light, arah cahaya. Ada yang namanya front lighting. Front lighting itu cahaya depan. Jadi sumber cahaya itu dari depan. Jadi misalnya kalau pagi ya, matahari itu terbitnya di timur. Jadi bisa dapat front lighting itu orangnya menghadap kemana? Berarti orangnya menghadap ke arah timur. Berarti fotografernya menghadap ke barat, memotret orangnya seperti itu. Itu yang namanya front lighting, cahaya depan. Cahaya depan itu bisa didapatkan dari matahari senja maupun matahari pagi. Lalu ada juga yang namanya top lighting, cahayanya dari atas. Berarti sumber cahayanya ada di atas. Jam berapakah sumber cahaya di atas, teman-teman? Sumber cahaya di atas itu ya kayak sekarang ya. Kira-kira matahari sudah semakin lama semakin tinggi. Jam 11-an, jam 12, jam 1, jam 2, ketika di atas itu nanti yang disebut sebagai top lighting. Ciri-ciri top lighting sama nanti kalau di foto itu, kalau bagi yang menggunakan jilbab nanti akan ada bayangan di bawah jilbab di sini ini akan ada bayangan. Bagi yang para orang yang menggunakan kacamata nanti di bawah kacamata itu akan ada bayangan. Bagi yang berhidung, nah semua orang menggunakan hidung, semua orang mempunyai hidung. Di bawah hidung itu nanti akan ada bayangan. Lalu di bawah mulut nanti akan ada bayangan, di bawah dagu ada bayangan. Itu adalah karakter top lighting, cahayanya di atas. Jadi ketika memotret manusia tidak disarankan memotret pada saat top lighting karena akan berbayang. Yang pakai jilbab dia akan berbayang di jilbab, lalu pakai kacamata, di hidung, lalu di mulut dan sebagainya. Itu nanti akan. Lalu ada juga yang namanya side light. Side light itu cahaya samping. Berarti sumber cahayanya ada di samping. Ada di samping kanan, ada di samping kiri kita. Ada di samping kanan, ada di samping kiri kita. Jadi misalnya kalau mau side light, kalau cahaya lampunya adalah sumber cahayanya adalah matahari, berarti orangnya harus menghadap ke utara atau ke selatan karena cahayanya ada di samping. Kalau misalnya pagi hari matahari pagi, mataharinya di timur, orangnya berarti menghadap ke utara atau selatan, dia bisa mendapatkan side light. Begitu. Lalu ada juga yang namanya backlight. Backlight itu cahaya belakang. Cahaya belakang kalau pagi hari berarti orangnya melihat
kalau pagi hari ya berarti orangnya melihat ke barat, nanti jadi siluet. Nanti kalau sore hari berarti orangnya melihat ke timur. Jadi di sini orang yang fotografer atau penggemar fotografi itu sangat disarankan untuk tahu yang namanya tahu arah mata angin, arah mata angin. Saya beruntung ya dibesarkan dalam budaya Jawa. Dalam budaya Jawa itu dari kecil saya diajari lor kidul wetan kulon. Saya di training lor kidul wetan kulon sama bule saya. Dari saya usia saya masih ingat saya TK itu saya udah lor kidul wetan kulon, jadi harus tahu itu. Sehingga ketika saya pada usia SMP, SD itu udah mulai ada pramuka yang SD itu namanya apa ya, siaga itu, tahu arah mata angin itu, jadi kita udah gampang. Karena di Jawa itu diajari dengan lor kidul, ada konsep mata angin lor kidul wetan kulon. Tapi teman-teman saya, teman kuliah saya yang biasanya dari Sumatera, dari Kalimantan, kurang diajari konsep lor arah mata angin. Jadi tahunya kalau mau ke UGM kemana? Belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan, seperti itu. Nah, sementara bagi saya orang Jawa, kiri atau kanan itu tergantung dari arah mata angin. Kalau arah mata anginnya di sini berarti ya belok kiri atau belok kanan begitu. Jadi konsep mata angin di sini sangat bisa diterapkan di dalam fotografi. Kita tahu matahari ada di sebelah timur, kita tahu matahari ada di sebelah barat, sehingga kita yang namanya direction of light itu teman-teman gampang banget dikuasai. Kalau kita tahu yang namanya arah mata angin. Nah, lalu cahaya itu sendiri, teman-teman, ini materi yang kelima. Cahaya itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cahaya alami atau natural light, lalu yang kedua artificial light. Cahaya alami itu cahaya matahari. Itu zaman sekarang bahasa gaulnya itu cahaya ilahi. Karena yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah saja yang menciptakan cahaya alami. Pertanyaannya, ketika bulan purnama, itu cahaya alami bukan? Kalau bulan purnama itu cahayanya, sumber cahayanya dari bulan atau dari matahari kalau bulan purnama? Mungkin ada yang bisa menjawab. Bulan purnama itu cahaya bulan atau cahaya matahari? Bulan purnama dari cahaya matahari ya, karena adalah pantulan. Lalu artificial light, artificial itu artinya buatan. Jadi semua cahaya buatan, baik itu lampu neon, lampu tangan, lampu fluoresen, lampu kilat, api unggun, lilin, lampu darurat. Kalau yang seusia saya ada tahu yang namanya sentir. Sentir itu juga, sentir Petromax itu juga adalah cahaya buatan. Karakter cahaya buatan tentu saja berbeda dengan cahaya matahari. Lalu bisakah ada pertanyaan, bisakah cahaya alami natural light digabungkan dengan artificial light? Jawabannya bisa banget. Namanya mixed light, jadi menggabungkan antara cahaya alami dengan cahaya artificial. Lalu pertanyaan selanjutnya, bisakah motret hanya dengan cahaya artificial? Bisa, yaitu menggunakan lampu studio. Motret menggunakan cahaya lilin juga bisa. Tapi yang jelas, cahaya yang paling bagus adalah cahaya ilahi, adalah matahari. Jadi subhanallah, adanya matahari itu sangat anugerah ya, dia adalah blessing bagi manusia, juga blessing bagi para fotografer. Terus materi ke-6, ada yang namanya sudut pandang atau angle. Sudut pandang atau yang namanya angle. Dalam fotografi angle itu angle ya. Ada juga yang membaca atau menulisnya itu angel. Jadi tulisannya itu angel. Bahasa Jawa tulisannya angel. Bahasanya angel, tapi ditulisnya adalah angel. Angel. Kalau angel itu nanti angel itu malaikat atau bidadari. Tapi angel itunya angle, bacanya angle. Jadi di dalam fotografi hanya ada 3 jenis angle, yaitu high angle atau bird eye view. Kenapa disebut sebagai bird eye? Karena burung itu terbang. Jadinya dia penampakannya kelihatan dari atas. Lalu ada juga yang namanya low
angle atau frog eye. Kenapa disebut frog? Karena kodok itu biasanya ada di bawah, dia melihat ke atas, mendongak seperti ini. Lalu ada juga yang namanya eye level. Eye level itu antara fotografer dengan objek foto itu satu garis. Jadi mata fotografer dengan mata objek foto itu satu level sama. Artinya ketika objek foto itu adalah anak-anak, yang mau difoto itu adalah anak-anak, fotografernya itu orang dewasa seperti saya, dia fotografernya harus duduk. Duduk itu bahasa Indonesianya jongkok ya. Fotografernya jongkok, lalu menyamakan mata. Nah, berarti sama tingginya, yang sebagai eye level. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau yang mau difoto itu orangnya lebih tinggi, misalnya bule mau motret eye level, kita bisa menggunakan alat tambahan yang bernama dinglek, bisa menggunakan alat tambahan yang bernama kursi, sehingga bisa nanti eye level antara fotografer dan yang mau difoto itu tingginya itu sama, yang disebut sebagai eye level. Nah, ini ya, jadi saya dulu ketika belajar fotografi di komunikasi, untuk belajar cahaya itu Masya Allah itu 1 semester sendiri, hanya untuk belajar satu foto cahaya depan, cahaya samping, cahaya atas, cahaya belakang itu 1 semester sendiri. Itu fotonya harus tepat, tidak boleh ada yang namanya istilahnya itu bocor. Jadi yang bisa bocor itu teman-teman tidak hanya ban, tapi foto itu juga bisa disebut sebagai bocor. Jadi misalnya kalau foto bocor itu kita pas side light, yang namanya side light itu cahaya samping ya. Foto manusia itu nanti separuh wajah seperti ini, separuh terkena cahaya matahari, separuhnya itu harus gelap. Jadi harus tepat presisi. 50% separuh wajah itu satu gelap, satu terang itu yang namanya side light itu harus presisi. Kalau di sisi satunya ada cahaya matahari masuk kecil aja, 1 mili saja, 2 mili saja, 1 senti saja, itu disebut sebagai bocor. Itu nggak bisa. Jadi strict banget kalau yang soal lighting itu strict banget karena yang namanya fotografi ya, fotografi karena melukis dengan cahaya, kita bermain dengan cahaya, maka cahaya juga kita perlakukan dengan strict, tidak bisa cahaya itu dilakukan dengan asal-asalan. Kalau dilakukan dengan asal-asalan nanti istilahnya zaman sekarang itu namanya ambiar, gitu ya. Fotoniki ambiar. Fotonya itu secara gambar itu secara visual itu dia tuh memang ada gambarnya, tapi secara kualitas dia tuh zoom, gambarnya mantul tapi terus walek kayak gitu dong gitu. Kalau kita misalnya tidak menguasai cahaya, jadi yang namanya cahaya itu diletakkan kalau dalam fotografi itu pada nomor 1, bukan pada nomor akhir. Lalu kalau di dalam fotografi di smartphone itu ada yang namanya efek, teman-teman. Nanti ada efek sepia, efek kuning, efek hitam putih, begitu ya. Saya menyarankan ketika memotret itu menggunakan mode yang normal. Mode yang normal itu tanpa dikasih efek-efek tertentu. Jadi fotonya itu ya normal ya. Jadi jangan memotret pakai mode-mode filter. Oh iya, filter. Kalau di dalam smartphone itu ada filter ya. Nggak usah pakai filter aneh-aneh, tapi pakai ini aja, pakai foto yang asli, kamera yang asli gitu. Kenapa? Karena biar file aslinya terjaga. Kalau kepengen kita melakukan editing, bisa dilakukan pada software atau aplikasi-aplikasi tertentu, misalnya Snapseed, Adobe Lightroom, terus apa lagi ya? Ada Snapseed, Adobe Lightroom, ada Pixel, lalu ada PixArt. Untuk aplikasi editing ya, aplikasi editing itu bisa seperti itu. Jadi memotretnya wajib dengan yang asli. Kalau yang asli baru nanti ketika kita kepengen fotonya diolah tertentu, nanti baru dikasih software atau aplikasi tertentu. Jadi biar foto aslinya itu masih utuh, masih bagus. Nah seperti ini ya. Ada yang namanya grayscale, ada yang namanya negatif, ada sepia, ada hue. Ini kita nggak usah menggunakan seperti ini, tapi gunakan saja file yang asli. Lalu materi ke-8, ini juga berlaku buat kamera besar, momen yang tepat. Bahasa Inggrisnya decisive moment. Dalam foto jurnalistik yang namanya decisive moment itu luar biasa. Jadi kita nggak boleh ketinggalan momen. Kita telat memencet shutter button ini aja, ibaratnya kita memotret andongnya sudah jerantal.
Dangkal itu bahasa Indonesianya dia udah kabur duluan. Kita mau motret balapan motor, motornya udah kabur duluan. Mau motret kambing, kambingnya udah hilang duluan. Mau motret ayam, ayamnya udah hilang. Jadi cekraknya itu harus tepat waktu. Nah, sementara bagi ini ya, bagi kamera smartphone itu ada ya shutter speed-nya itu lebih lambat daripada kamera DSLR atau mirrorless. Jadi motretnya itu saya sarankan motretnya itu berkali-kali teman-teman. Cekrek. Jadi sebaiknya boros memotret, cekrek dipanjat berkali-kali album shutter di handphone daripada kita menyesal kehilangan momen. Motret apa misalnya ada ondong lewat atau balapan apa lewat, siapa ini, daripada kita kehilangan momen, lebih baik kita cekrek boros memotret. Ini tinggal dipilih. Jadi menunggu momen yang tepat itu adalah kunci ya, namanya decisive moment. Itu juga dengan smartphone fotografi juga harus menunggu momen yang tepat. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang kepengen foto orang makan kalau yang actionnya tepat itu ketika sendok itu pas dimasukkan ke dalam mulut, gitu ya. Tapi kalau di sini kan dia belum kelihatan makan, tapi kalau udah masuk ke mulut itu udah tepat kayak gitu. Atau orang memegang, kalau dalam fotografi olahraga ada kunci ya. Foto pemain sepak bola itu pasti ada bolanya. Foto pemain basket itu pasti ada bola basketnya, jadi harus ada itunya. Jadi momennya juga harus tepat. Sama-sama seperti kamera besar, kamera ini pun juga menggunakan yang tepat. Terus. Oh ya teman-teman, ini saya chatnya banyak banget ya. Saya tidak membuka kolom chat. Nanti kalau sudah selesai ini, nanti baru saya membuka pertanyaan. Jadi ini saya tidak membuka kolom chat. Nanti setelah materi ini selesai, baru saya membuka kolom chat. Biar materinya fokus dulu. Ini ya, jadi ada value, kamera, resolusi, anti-shake di ini. Lalu yang penting juga ini ya, tangan stabil saat memotret. Jadi tangannya itu stabil, karena kecepatan kamera handphone itu berbeda dengan kamera DSLR, kecepatannya rendah, jadi ada yang namanya shutter lag, ada jeda. Kalau kita naik pesawat seperti namanya jet lag ya, tapi di sini yang namanya shutter lag. Jadi shutter lag itu shutter speed-nya itu karena rendah, jadi ketinggalan momen gitulah istilahnya itu. Jadi tangannya itu usahakan stabil. Stabil itu ya stabil, lawannya stabil adalah labil. Lawannya stabil adalah labil. Kalau dalam kamera besar ada teknik sendiri memegang seperti ini. Di tangan kanan memegang bodi kamera, tangan kanan memegang bodi kamera, tangan kiri memegang bodi bagian bawah, lalu ini lensanya ini nanti ini posisi ini stabil. Tapi kalau kita memotret dengan tangannya seperti ini, dijamin nanti fotonya tuh goyang. Jadi ini seperti ini. Ini jika kita menggunakan kamera DSLR ataupun mirrorless. Nah, tangan stabil pakai kamera smartphone bagaimana? Nah, seperti ini. Usahakan memotret menggunakan dua tangan. Jangan menggunakan satu tangan, kecuali kita udah sering latihan ya. Dulu zaman saya kuliah sampai saya bela-belain saya beli dumbbell, barbel kecil yang beratnya itu kalau nggak setengah kilo atau 1 kilo. Jadi saya latihan di tangan kanan saya dan tangan kiri saya biar tangan saya itu ketika memegang kamera itu kuat, tidak goyang. Istilahnya itu kamera shake. Juga dengan smartphone seperti ini. Ini adalah format horizontal ya, seperti ini. Jadi memotretnya dengan seperti ini. Tapi kalau dengan format vertikal, nanti seperti ini juga dengan dua kamera juga, dengan dua kamera, dengan dua tangan. Jadi ini bisa sih kita memotret misalnya apa tangan kita dimasukkan, tapi dengan catatan tangan kita tuh harus stabil, harus kuat dulu. Karena kalau tangan kita tuh kuat stabil, nanti fotonya itu bagus. Dijamin tidak akan goyang atau tidak ada yang namanya kamera shake, karena kamera shake itu nanti akan mengganggu banget ya, gambarnya itu nggak fokus. Nggak fokus itu orang Jawa nyebutnya blabur seperti itu. Terus yang nomor 9, usahakan lensa kamera selalu bersih. Jadi ada kain khusus pembersih kamera ya, itu sama juga kain khusus untuk pembersih kacamata. Jadi seperti itu kameranya. Dimanakah lensa kamera? Lensa kamera itu ada di belakang teman-teman. Jadi ini saya masih dual kamera, sekarang ada yang triple kamera, bahkan sampai ada 4 kamera. Ini jangan sampai ketika kita makan sesuatu
Kita habis makan sesuatu yang berminyak, yang lengket. Misalnya kita tuh makan, orang Jawa pasti tahu yang namanya lemper. Bagaimana enaknya lemper, apalagi yang dalamnya asli, isinya daging sapi asli. Lemper kan enak banget ya, dibuka, kita menikmatinya pakai tangan. Tangan kita tuh bekas lemper, pliket, plok, kena kamera ini. Akhirnya kan kotor lensanya kotor kan tangan kita bekas lemper, atau kita pegang bakwan, kita pegang sesuatu, kena sate, kuah sate, plok, kena kamera. Di foto nanti hasilnya nanti tidak tajam, karena ada semacam kabut yang membuat itu kotor. Itu juga penting adalah di sini adalah menjaga kebersihan lensa. Jadi ini ya kalau nggak ada kamera lensa nanti bisa pakai seperti ini ya Mbak, ibu-ibu, bapak-bapak, nggak ada bapak-bapak di sini. Ibu-ibu dan mbak-mbak bisa menggunakan ujung jilbab, tapi dipastikan ujung jilbabnya itu bersih. Atau pakai tisu juga bisa, pakai tisu. Jadi pastikan lensa kamera itu dalam keadaan bersih. Kalau lensa kameranya ini kotor, ini wah nanti fotonya itu jelek. Kadang-kadang kita tuh nggak sadar, teplok, kita tuh harus pegang lemper, kita pegang sate, kita pegang kentang goreng, kita pegang tempe, plok. Nah, ada minyak-minyak, ada apa ini yang mempengaruhi membuat kualitas foto kita itu berkurang karena lensanya kotor. Jadi seperti itu ya, kurang lebih teorinya seperti itu. Yang pertama adalah practice make better. Saya menyebutnya sebagai jam terbang. Saya menyebutnya sebagai jam terbang. Semakin sering kita motret, semakin sering kita latihan, semakin sering latihan nanti hasilnya akan semakin bagus. Jadi karena ini zaman digital ya, zaman dulu saya belajar fotografi, saya masih menggunakan roll film. Karena saya belajar fotografi tahun 99, wah jadul banget. Masih pakai roll film ya, satu roll itu harganya waktu itu yang paling murah adalah 11.000, mereknya Fuji Pro Plus, tapi kualitasnya jelek. Kalau yang mau paling bagus ya Fuji Film yang bukan Pro Plus. Lalu saya juga menggunakan Kodak Pro Image waktu itu, satu roll itu harganya 13.000 dan isinya cuma 36. Kalau pas masangnya bisa jadi 40. Jadi zaman dulu itu fotografer itu takut, dia harus berhemat menggunakan negatif filmnya. Makanya fotonya itu belajarnya itu sangat hati-hati. Nanti filmnya elek, filmnya kopong dan sebagainya. Nah sekarang kan zaman digital, dengan kapasitas memori eksternal yang luar biasa, 16 giga, lalu 32 giga, kita bisa sampai ratusan bahkan ribuan foto. Jadi semakin sering memotret nggak masalah. Jadi foto jelek itu nggak masalah. Bahkan fotografer legendaris dari Prancis yang bernama Henri Cartier-Bresson, tulisannya Henri Cartier-Bresson gitu, itu quote-nya tuh luar biasa. 10.000 foto yang pertama itu adalah foto yang terjelek. 10.000 loh ya. Dan 10.000 zaman Pak Ongri itu ngomong itu, dia ngomong 10.000 foto pertama itu foto tahun 50-an, artinya menggunakan kamera SLR, masih menggunakan kamera film. Artinya apa? Practice make better. Kalau sekarang karena zaman digital, saya berani ngomong 10.000 foto pertama kita yang terjelek gitu. Jadi kalau kita sering berlatih itu nanti insya Allah nanti juga akan semakin bagus. Jadi jam terbang semakin sering memotret nanti bahasa Jawanya akan semakin lanyah, akan semakin canggih, gitu ya. Jadi salam, saya menyebutnya salam jepret dunia. Semakin banyaknya jam terbang nanti, insya Allah semakin kita tuh semakin canggih memotret. Ini yang materi tentang smartphone teman-teman. Oh ternyata pertanyaannya banyak sekali ya. Ini bagaimana Mbak Moderator? Baik, terima kasih Bu Ika telah menyampaikan materi yang sangat menarik ya teman-teman, di mana fotografi ini kita sudah tidak bisa alasan lagi tidak punya kamera ya, karena smartphone udah pasti ada di tangan kita dan kita bisa memaksimalkan apa yang kita miliki seperti itu. Dan selanjutnya mungkin kita langsung masuk ke sesi diskusi ya, di sini untuk mbak-mbak dan ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan bisa menuliskan lagi di kolom chat. Sebelumnya ini udah ada titipan pertanyaan ya, udah ada 3 pertanyaan. Mungkin akan saya bacakan pertanyaannya terlebih dahulu ya, Bu Ika, nanti bisa langsung dijawab. Oke. Baik, untuk yang pertama, di sini ada titipan pertanyaan mengenai
budget 3-4 juta, kira-kira kalau beli kamera atau HP Android yang pas untuk fotografi merek apa? Hasil foto nantinya diikutkan ke Shutterstock atau sejenisnya. Terima kasih. Ya, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu, Ibu Ika, untuk yang pertama ini. Yang pertama budgetnya 3-4 juta ya. Oke. Oh, nanti saya jadi bintang iklan dong, saya jadi brand ambassador dong. Kalau zaman setengah juta di atas itu. Jadi saya percaya ada yang namanya onarego onarupo. Onarego onarupo. Jadi semakin tinggi harganya, semakin bagus gitu. Jadi kalau foto itu ya sama juga dengan kamera smartphone, semakin tinggi harganya semakin bagus. Jadi demikian Mbak Moderator yang pertanyaan nomor 1. Apakah ada lagi yang pertanyaan? Ya. Wah, ternyata banyak pertanyaannya. Jadi Bu, baik, untuk yang selanjutnya ini masih saya urutkan untuk titipannya tadi. Untuk selanjutnya, kamera DSLR harga minim sampai tengah-tengah dengan kualitas bagus yang rekomen merek dan tipe apa? Terima kasih. Baik, seperti itu. Untuk kamera DSLR, saya mantan pengguna kamera DSLR. Saya dulu menggunakan, pertama kali saya belajar fotografi, saya menggunakan kamera Nikon. Lalu ketika ada teknologi DSLR, saya menggunakan Canon EOS 350D. Kemudian ada seri baru, saya menggunakan EOS 500D. Dan kedua kamera saya itu EOS 350 dan EOS 500 sudah jebol. Karena jam terbangnya saking tinggi, akhirnya rusak. Lalu saya pakai EOS 7D. Jadi saya menggunakan kamera Canon itu dari tahun 2005 sampai 2015, 10 tahun saya menggunakan Canon. Terakhir kali saya menggunakan Canon EOS 7D itu kameranya itu berat sekali, berat. Untuk pasukan emak-emak seperti saya, anaknya 3, dulu anaknya masih 2, anaknya masih 1, nambah satu lagi, anaknya 3. Kalau saya travel, saya pulang ke misalnya ke rumah mertua saya di Majalengka, saya bawa tank grendel lagi apa bahasa Indonesia? Bawa macam-macam ya. Orang selalu bawa koper gendong anak, ya Allah, kalau bawa kamera DSLR itu Masya Allah berat gitu. Karena ada perkembangan teknologi, akhirnya saya berganti ke kamera mirrorless. Nah, apa bedanya kamera DSLR sama mirrorless? Mirror itu artinya, mirror itu kan cerminnya. Mirrorless artinya tidak ada cermin. Jadi cermin yang ada di dalam kamera DSLR itu dihilangkan. Lalu dia menjadi kamera mirrorless. Jadi mirrorless itu teknologi baru, teknologi kamera. Jadi kamera masa depan lah istilahnya itu. Kamera masa depan itu adalah kamera mirrorless, sehingga karena mirrornya dipangkas, akhirnya ukuran kamera mirrorless itu mengecil. Jadi kamera mirrorless itu insya Allah bentuknya itu lebih mungil daripada kamera DSLR. Gitu. Jadi kalau mau pakai DSLR nggak apa-apa, silahkan pakai merek Canon atau pakai Nikon. Pakai Nikon, kamera DSLR itu mulai sekitar 4 budget awal itu mulai 4.500.000, mulai rata-rata mulai 4.500.000. Nanti bebas mau pakai Canon EOS, mau EOS 200D, EOS 250D. Kalau Nikon, sekarang saya lupa ya, nggak ngikuti kamera Nikon, mau Nikon 1300 atau berapa itu juga bebas. Jadi kurang lebih seperti itu, kameranya mulai 4,5 sampai 5 juta. Dan dalam kamera juga berlaku onorupo. Semakin mahal kamera, dia fiturnya akan semakin bagus dan mempengaruhi kualitas kamera dan lensa. Itu pertanyaan nomor 2. Lalu pertanyaan nomor 3 apa Mbak? Terima kasih Bu. Berarti ini tipe untuk kamera bisa dimulai dari yang terendah ya Bu, sekitar 4 jutaan. Iya, mulai dari 4 jutaan. Ya, baik. Terima kasih Bu. Untuk yang selanjutnya saya bacakan bagaimana menentukan angle saat mengambil foto. Cara angle saat mengambil foto, nah ini tergantung objek fotonya sendiri ya. Apakah kita tuh mau eye level, mau high angle, mau ini, karena yang namanya angle itu tuh suka-suka. Jadi yang namanya fotografi itu tuh sebenarnya itu personal banget ya. Antara saya di sini, lalu di sini ada teman saya, biar saya menyapa Mbak Ari Pusparini, menyapa Mbak Rila, menyapa Bu Milati Kamaliyah, menyapa Mbak Erna, apalagi yang saya kenal di sini ya. Macam sering ini.
Jadi yang namanya fotografi itu tuh personal banget ya. Antara fotografi dengan satu, dengan fotografer yang lainnya, fotografer satu dengan yang lainnya itu tidak bisa disamakan. Pasti dia memiliki sense atau rasa, sesuatu yang berbeda. Jadi angle itu sangat personal. Dia mau ini. Jadi tidak ada patokan apakah harus high angle, apakah walaupun ada patokan-patokan tertentu ya, tapi bebas, semuanya itu bebas sesuai dengan perasaan kita. Ini yang menjadi background background zoom saya menggunakan foto jepretan saya. Ini namanya eye level, jadi saya dungkluk, saya berusaha merendah untuk menangkap foto bunga zinnia ini. Jadi sama ini. Nah, eye level, jadi saya tinggi, dia tingginya cuma sekitar 1 meter, ya sudah saya duduk saja, saya jongkok aja biar bisa ini kayak gitu. Jadi yang namanya angle itu personal banget, tergantung sama objek foto kita mau motret apa. Misalnya kita mau motret objek yang tinggi, ya udah kita formatnya horizontal. Kalau misalnya hotelnya tinggi ya, apa ya hotel tinggi itu misalnya di Jogja itu, misalnya di Alana yang ada di Jalan Monjar itu kan tinggi ya. Atau hotel yang di Jalan Magelang itu yang ada mallnya itu namanya apa ya? Saya lupa. Itu sebaiknya formatnya nanti format vertikal. Jadi format vertikal itu seperti ini. Jadi ada bingkai dan format. Kalau kebanyakan kamera pengguna smartphone itu dia sukanya seperti ini teman-teman. Karena dia nggak sadar motretnya handphone karena handphonenya itu ngadeg. Akhirnya motretnya ya dalam keadaan seperti ini. Padahal ada juga handphone itu bisa juga motretnya landscape atau format horizontal seperti ini. Orang itu lupa ya ada kayak gini. Jadi boleh kok motret handphone kayak gini. Jadi tidak bisa motretnya kayak gini. Jadi ada objek-objek foto yang sebaiknya motretnya seperti ini. Kayak gitu. Jadi tidak ada patokan angle. Yang penting bagaimana kita pakai rasa ya. Jadi fotografer itu baper, jadi perasaan banget, baper banget kita. Sesuai dengan rasa kita, sesuai dengan selera kita masing-masing. Tidak bisa disamaratakan antara fotografer yang satu dengan fotografer yang lain, meskipun ada kaidah-kaidah fotografi. Demikian Mbak, yang pertanyaan yang kedua. Yang ketiga. Berarti untuk angle ini sebenarnya dari pribadi masing-masing Bu ya, tidak ada patokannya seperti itu. Ya, baik. Makanya di situ juga practice make better. Jadi ketika semakin sering melakukan pemotretan, nanti akan semakin sering merasakan, oh ternyata bagusnya di sini seperti itu, nggak Bu? Ya. Baik. Selanjutnya mungkin akan saya bacakan lagi. Untuk di sini ada pertanyaan, fungsi dari HDR atau dan AI di kamera HP saya apa ya? Pakainya HP Xiaomi. Baiknya fungsi tersebut di-on-kan atau tidak? Dan ada lanjutannya Bu untuk pertanyaannya. Kalau di foto yang biasanya laku di Shutterstock, itu foto asli atau yang sudah editan? Ya. Oke, HDR itu namanya High Definition Range. Jadi high definition range itu bisa dinyalakan. AI itu artificial intelligence ya, kecerdasan buatan. Kalau saya sering di-on-kan ketika memotret pakai kamera handphone. Kenapa? Karena warnanya itu jadi lebih cetar ya, kontrasnya itu lebih tajam. Jadi silakan di-on-kan saja fungsi HDR maupun fungsi AI. Yang membuat warna kontrasnya lebih tajam, warnanya lebih bagus lah, gampangnya seperti itu. Terus misalnya pada Shutterstock foto yang laku itu tergantung sama kualitas lensa maupun kualitas sama kalau smartphone juga ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita melakukan over editing pada Snapseed itu akhirnya over editing itu menimbulkan grain, maka fotonya bisa jadi dia akan tertolak oleh Shutterstock seperti itu. Tapi bisa juga foto yang asli. Saya sendiri aliran minim editing ya. Minim editing saya hampir tidak pernah melakukan editing. Halus saja, bukan sebagai sesuatu yang utama. Jadi dalam fotografi ada istilah garbage in, garbage out. Masuk, sampah keluar. Kalau dari source-nya itu sudah bagus, maka nggak perlu keluar. Tapi kalau dari source-nya itu udah nggak bagus ya, garbage out ya, maka dibutuhkan editing dan sebagainya. Jadi biar kita tidak mengalami ya garbage in, garbage out, jadi ya sebaiknya memotret dengan kaidah yang benar. Begitu kalau motretnya dengan kita menguasai lighting dan sebagainya, kaidah-kaidah fotografi dengan benar,
maka editing itu hampir tidak dilakukan juga tidak masalah. Jadi editing hanya untuk misalnya untuk apa ya, tone misalnya dibuat dramatis, dibuat ini itu kayak gitu. Demikian jawaban saya. Ya, Lanjut terima kasih. Ya. Ya, selanjutnya di sini ada pertanyaan mengenai pengaturan EV exposure value dan juga shutter speed. Bagaimana cara menyesuaikannya? Pengalamannya, kalau shutter speed-nya semakin lama, hasilnya jadi kabur. Apa karena tidak menggunakan tripod? Dan saya sering kesulitan mengendalikan gemeter. Nah, mungkin ada saran dan tipsnya dari Bu Ika? Kalau tangannya biar kuat itu ya latihan ya pakai barbel atau dumbbell. Kalau pakai pengguna smartphone karena handphonenya ringan dia jadi sering apa namanya, dia sering goyang ya, sebaiknya memutar tidak dalam keadaan lapar. Kalau kita memutar dalam keadaan lapar, dalam keadaan ngelih gitu, nanti kita akan tremor dengan sendirinya gitu. Jadi memutarlah dalam keadaan kenyang, kita sudah makan, kita sudah makan, sudah minum, sudah nyaman gitu, nanti insya Allah nggak bakal tremor deh. Terus kalau misalnya dibutuhkan tripod juga tidak masalah sih. Saya ketika memotret yang shutter speed-nya rendah, saya hampir selalu menggunakan tripod. Jadi kalau di dalam kamera seperti ini, minimal itu seper 60 detik. Jadi 1 detik dibagi 60. Itu tidak, kalau dia bisa tidak goyang berarti dia ampuh bahasa Jawa ya. Kalau dia bisa sampai 15 detik berarti kan lebih dekat lagi, lebih apa ya, lebih lambat lagi ya. 1 detik dibagi 15, dia bisa 15 detik dia tidak goyang berarti dia ampuh. Nah, bagaimana dia ampuh ya, dia makan sebelum motret, dia sarapan, tangannya kuat, lalu yang terutama adalah menggunakan tripod. Tripod itu terutama kalau dia kameranya pakai kamera yang gede itu penting banget. Karena pada shutter speed yang rendah, kita menggunakan ISO yang rendah, akhirnya shutter speed-nya rendah, goyang. Nah, itu goyang tuh yang kamera shake itu jadi nggak fokus. Itu akan membuat foto kita tuh lemah secara karakter. Wes ora cetok fotonya boro-boro pesannya tersampaikan lah, gambarnya wes blabur dhisik kayak gitu. Jadi silahkan menggunakan tripod. Kalau tripod bebas ya, mau merek apa saja. Baik, untuk pertanyaan lanjutannya ya Ibu, untuk setting dari kamera pakai HP, untuk tadi aturan exposure value, shutter speed, dan juga ISO-nya. Oh iya, itu suka-suka ya exposure value, shutter speed maupun ISO-nya itu ya. Itu kalau pada kamera handphone misalnya kita pada pakai mode yang otomatis, itu exposure value, ISO itu akan dengan sendirinya. Dia akan otomatis jadi pasti akan diaturkan, akan dipilihkan oleh kamera. Tapi kalau kita kamera handphonenya menggunakan mode pro atau mode manual, itu baru kita bisa mengatur exposure value, kita bisa mengatur ISO, kita bisa mengatur apa ya, shutter speed-nya itu. Tapi kalau secara manual kita pakai program, istilahnya itu program ya, kalau di kamera yang besar pakai yang ini aja, itu kita udah nggak masalah karena sudah dipikirkan sama otaknya, sama prosesornya si handphone gitu. Jadi tidak ada patokan pakai ISO berapa. Kalau kita memang pakai mode manual ya, misalnya mau motret galaksi, motret bulb, cahaya lampu yang kelihatan, itu baru kita ada patokan-patokan. Tapi kalau ini kita sudah, setelah itu pasrah bongkoan, kita sudah dipikirkan sama si kamera handphone, begitu ya. Ya, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya masih nyambung ya Bu, mungkin masih di sini ya beberapa kali pakai mode pro atau yang sudah dijelaskan tadi, tapi kenapa hasilnya blur? Nah, apakah terjadi kesalahan setting atau seperti apa? Hasilnya blur ya Mbak ya? Ya. Kalau hasil blur itu biasanya ini karena fotonya tuh goyang, kameranya tuh goyang, jadi ada kamera shake. Kalau nggak shake itu, kalau misalnya pakai tripod insya Allah nggak blur deh. Jadi itu terjadi pada kecepatan panah yang rendah di bawah 60 detik itu karena goyang, akhirnya jadi blur. Ya wis blur ya ora fokus ya, akhirnya dia ambiar semuanya kayak gitu. Jadi sebaiknya memang menggunakan tripod. Tripod itu ada yang sekarang kan ada dengan adanya pandemi ya. Tripod itu sekarang kan jadi murah ya, ada yang 70.000, ada yang 100.000, bisa menggunakan tripod yang berfungsi. Gitu. Ya, baik Ibu, terima kasih. Nah, ini mungkin ada pertanyaan terakhir ya Bu, mengenai aplikasi untuk editing foto. Mungkin bisa
Berarti di ya aplikasi editing foto berarti yang untuk Di sini secara general Bu, tidak atau ini kamera. Kalau misalnya mau bisa pakai Photoshop, bisa pakai Photoshop, tapi kalau misalnya menggunakan smartphone bisa melakukan pada Adobe Lightroom, Adobe Lightroom bisa di Adobe Lightroom bisa pakai Snapseed jadi jebret, jadi nggak alami seperti itu. Jadi bisa menggunakan Adobe Lightroom, Adobe Photoshop, lalu saya nyontek ya, nyontek di handphone. Adobe Lightroom bisa, lalu pakai PixArt kadang-kadang juga bisa, lalu Pixie juga bisa, Sheet bisa, tapi saya lebih recommended ke Adobe Lightroom. Begitu. Dan sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi demikian di Play Store, mungkin bisa nanti dicoba sendiri-sendiri. Cuma kalau fotografer lebih sering menggunakan Adobe Photoshop dan Adobe Lightroom. Gitu. Ya. Mohon maaf Bu, ini ternyata ada barusan pertanyaan masuk lagi. Ya, ini mengenai fungsi dari exposure, white balance, dan yang sudah disebutkan tadi untuk pengaturan cahaya pada kamera. Nah, di sini pertanyaannya, jika memotret memakai senter, apakah hasilnya juga akan bagus seperti itu, Bu? Memotret memakai senter? Ya, senter itu tambahan. Ya, lighting-nya. Ya. Tergantung senternya itu intensitas cahayanya seperti apa. Kalau senternya intensitas cahayanya dia kuat itu ya saya rasa bagus. Jadi sumber cahaya itu tidak masalah apakah dia itu cahaya alami, artifisial ataupun natural. Mau pakai cahaya lilin juga bisa bagus, pakai lampu senter juga bisa bagus. Yang penting itu adalah orangnya. Jadi dalam fotografi ada prinsip man behind the gun. Orangnya di balik senjatanya. Kalau mainnya itu bagus, mau senjata, mau merek mahal, mau yang murah, kamera yang bagus atau itu, dia pasti akan fotonya bagus. Tapi kalau mainnya sendiri sebagai manusianya sendiri, dia tidak menguasai, dia dikasih kamera yang mahal, dia dikasih handphone yang mahal, yang sampai 12 juta itu dia nggak bisa mengoperasikan. Jadi prinsipnya adalah bukan pada tools, pada alat memang iya ya, tapi yang pertama adalah orangnya. Jadi di sini meningkatkan skill adalah wajib karena main behind the gun, bukan karena pada lightingnya, bukan pada lampunya, pada senternya, bukan pada ini, tapi lebih pada orangnya. Demikian, Mbak. Ya, baik. Tadi pertanyaan terakhir Mbak-Mbak dan Ibu-Ibu semua. Terima kasih Bu Ika atas jawabannya. Jadi intinya dari memotret ini adalah intinya praktek dulu ya Bu ya. Kita perbanyak jam terbang kita perbanyak untuk berlatih, kemudian mengamati foto-foto seperti itu. Terima kasih Ibu Ika atas materi dan juga sharing-sharing pertanyaan diskusinya. Ini materi kita adalah muslimah karena kita adalah muslim ya. Jadi saya perlu menyampaikan ini. Ini insya Allah sebagai materi penutup. Sudah kelihatan teman-teman? Mungkin ada yang bisa menjawab. Sudah kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini adalah bagaimanakah Islam memandang fotografi. Ini saya mengambil materi ini dari bukunya Dr. Yusuf Qaradawi. Yusuf Qaradawi adalah ulama yang tinggal di Qatar. Saya ambilkan dari buku halal dan haram dalam Islam. Jadi yang namanya fotografi itu dia adalah sesuatu yang baru ya teman-teman ya. Sesuatu yang berbeda dengan melukis, sesuatu yang berbeda dengan menggambar, sesuatu yang seni yang berbeda dengan mengukir. Jadi beda ya, kalau melukis itu kan jelas. Sementara fotografi itu melukisnya adalah melukis dengan cahaya. Lalu menggambar itu juga jelas ya, menggunakan krayon, menggunakan pensil, menggunakan spidol, cat air, cat akrilik. Lalu mengukir juga jelas,
menggunakan alat ukir, objeknya yang mau diukir itu bisa kayu, bisa batu, seperti itu. Memahat juga iya, jadi berbeda ya. Berbeda. Lalu yang namanya fotografi itu menggunakan alat yang bernama kamera. Kamera ya, kalau zaman sekarang karena kamera itu sudah terintegrasi dengan smartphone, maka fotografi juga menggunakan alat yang bernama kamera smartphone. Pada prinsipnya, fotografi itu pada kaidah hukumnya adalah dia adalah mubah. Jadi bukan sunnah, bukan haram, bukan makruh, tapi fotografi dia adalah mubah. Ya, jadi dia diizinkan, diperbolehkan. Demikian menurut Dr. Yusuf Qaradawi, selama berarti ada syarat dan ketentuannya ya. Mubah selama tidak mengandung objek yang diharamkan. Objek yang diharamkan Islam kita tahu sendiri ya. Misalnya maaf, ada misalnya foto-foto orang telanjang atau bahasa Inggrisnya nude seperti itu di dalam Islam kita nggak boleh, maka kita sebagai muslimah di sini kita juga tidak boleh memotret yang demikian. Tapi bagaimanakah? Tapi itu ada juga pertanyaan, bagaimanakah jika digunakan untuk kepentingan medis? Sementara di dalam buku-buku medis tekstual medis juga ada yang misalnya gambar menamakan gambar aurat. Berbeda ya, karena untuk tujuan pendidikan juga untuk misalnya tujuan komersial. Jadi memang dalam misalnya buku-buku kedokteran kita banyak melihat gambar-gambar yang nggak boleh sama Islam, nggak boleh. Tapi itu berbeda, tujuan itu adalah tujuan pendidikan. Nah, bagaimana buku kedokteran jika tidak ada gambar anatomi tubuh manusia, begitu. Dan juga dalam fotografi itu hadis riwayat Muslim, orang yang paling berat adalah orang yang menggambar. Nah, ini menggambarnya adalah menggambar apa? Menggambar yang menandingi ciptaan Allah. Kita di sini tidak untuk kita dalam memotret, kita kaidah-kaidah yang digunakan dalam fotografi kita bukan dalam rangka untuk menandingi ciptaan Allah, tapi kita dalam rangka di sini adalah mengagumi ciptaan Allah. Jadi beda ya. Tolong dibedakan antara fotografi yang dia secara konsepnya itu sudah menyimpang dari Islam. Dia komersil tapi berbau pornografi, porno aksi, itu dia menyimpang. Itu yang sungguhnya fotografi demikian yang diharamkan. Berbeda dengan kita sebagai seorang muslimah, berbeda dengan konsep dengan yang demikian. Kita tidak memotret di ranah itu, biarlah itu memiliki orang-orang yang sana deh. Pokoknya lakum dinukum baliatin. Gue motret yang kono ya kono, aku motret iki, aku mending motret yang pemandangan, motret bunga, motret apa yang berbeda begitu. Karena kita tahu yang namanya ada konsep yang namanya konsep hisab ya, kita tahu konsep hisab, kita tahu ada konsep malaikat, raqib, atid, munkar, nakir, kita tahu semuanya, sehingga kita tidak sampai ke fotografi yang seperti itu. Lalu ini ya, yang namanya fotografi itu, ini kamera saya yang berat, lalu di sampingnya adalah kamera mirrorless saya yang mungil. Ini kamera mirrorless-nya sudah jebol ini, jadi saya sudah menjebolkan 3 kamera. 2 kamera DSLR dan 1 kamera mirrorless. Ini yang besar sudah saya nggak pakai karena aku teman pakai ini. Jadi fotografi itu tidak dikenal pada zaman Rasulullah. Rasulullah tidak ada fotografi lah, iya, nggak ada. Yang ini masih fotografi ada itu ketika zaman siapa ya? Memang Muslim juga kok. Saya lupa. Aduh, mata pelajarannya anak saya di sekolah ini. Jadi fotografer yang pertama itu adalah penemukan ada ilmuwan Muslim Al-Biruni atau siapa? Ada ilmuwan Muslim. Dan menggunakan cahaya sebagai pengantar, lalu menggunakan kamera, lalu kalau zaman sekarang itu storage, penyimpanannya itu digital dan analog. Kalau digital itu sekarang ya ada yang namanya SD card, lalu ada memory card, lalu ada secure, ada namanya SD itu yang gede. Yang gede itu compact flash CF, saya lupa namanya. Jadi kalau kanan kamera saya yang kanan ini dia menggunakan CF compact flash, jadi memorinya yang gede. Kalau yang sampingnya itu SD card, jadi ada media-media penyimpanan. Ini tidak dikenal zaman Rasulullah. Jadi karena tidak dikenal, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai haram ya, tapi dia adalah sebagai mubah. Karena pada dasarnya dia adalah tujuannya adalah mubah. Terus dalam surat Al-Baqarah ayat 138 Allah berfirman sibaqatullah wa man ahsanu minallahi sibaqah. Celupan Allah, sibaqah itu adalah celupan Allah. Siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah dan hanya kepadanya. Dan subhanallah, ayat ini yang membuat saya menangisnya. Ayat ini membuat saya menangis karena segala sesuatu di dunia itu pada hakikatnya itu adalah subhanallah.
adalah sibghah Allah, adalah celupan Allah. Kita bisa terpesona dengan yang namanya pelangi, kita bisa terpesona dengan yang namanya, setelah kita masuk ke musim hujan ya nanti kita akan melihat yang namanya fenomena pelangi itu bagaimana luar biasa indahnya. Fotografer itu pasti mencintai pelangi, pasti kepengen berburu pelangi. Kita melihat pelangi itu pasti takjub, menyukai sekali ya. Kita melihat ini daun-daun kering ya, ini daun kering, ini perubahan warna dari hijau ke kering itu semuanya adalah sibghah Allah. Yang membuat itu adalah Allah seperti ini. Jadi luar biasa sekali ciptaan Allah. Ini adalah yang kita foto semuanya adalah sibghah Allah. Ini juga pohon meranggas. Ini juga adalah ciptaan Allah. Ada yang tahu lokasinya ini ada di mana, teman-teman? Ini lokasinya ada di jalan di depan Museum Avandi, di utaranya UIN. Jadi di sana ada pohon yang gede banget ya. Ini di saat difoto pada saat musim kemarau. Ketika musim kemarau, pohonnya meranggas seperti ini. Dan kita bisa mengetahui musim dari pohon. Musim hujan nanti pohon ini akan menjadi hijau. Ketika musim kemarau dia juga akan menjadi meranggas seperti ini, dia akan menggugurkan daun-daunnya. Ini juga, Masya Allah, ini adalah sibghah Allah, ini adalah celupan Allah. Kita melihat matahari tenggelam, kita melihat matahari tenggelam, matahari terbit, perubahan rona di langit itu semuanya adalah Allah yang membuat, Allah yang berkehendak. Ini saya memotret ini di Kulon Progo. Kita melihat sawah seperti ini juga. Ini adalah siapa yang ciptakan? Ciptakan adalah Allah. Siapakah yang menciptakan padi? Adalah Allah. Siapakah yang menciptakan pohon kelapa? Adalah Allah. Siapakah yang menciptakan kabut? Ini adalah pagi yang berkabut. Itu adalah Allah. Ada yang tahu ini adalah bunga apa? Ini adalah bunga kacang-kacangan. Tinggal saya foto saja, ini kayak ini banyak ya. Ini adalah permainan selektif fokus. Jadi ada bagian fokus, ada yang blur, ada yang ini. Ini juga yang menciptakan siapa, yang menciptakan demikian ini adalah yang menciptakan adalah Allah. Ini juga saya yang motret, ini adalah kupu. Di foto menggunakan lensa makro. Ini motretnya dekat sekali ya. Ini kita bisa melihat kupu sedemikian hingga dekat sekali. Ini siapa? Yang menciptakan adalah Allah, Maha Besar Allah dengan segala ciptaannya ya. Jadi subhanallah. Ini saya memotretnya 2 hari yang lalu di rumah saya. Ada semut angkrang. Semut angkrang itu kalau kita digigit pasti, kalau anak kecil pasti nangis. Ada semut angkrang di bunga. Itu kalau siapakah yang menciptakan semut? Yang menciptakan semut adalah Allah. Siapakah yang menciptakan bunga? Adalah Allah. Lalu siapakah yang menciptakan cahaya matahari? Adalah Allah. Ini pohon belimbing, buah belimbing wuluh di rumah saya. Mungkin teman-teman kalau melihat ini langsung indera pengecapannya bereaksi dari mata, lalu ada sensor ke otak, lalu aduh langsung menghayal ya. Ini enaknya dibuat garang asem, ini dibuat sambal apa, sambal terasi pakai apa. Siapakah yang akan belimbing wuluh ya, misalkan belimbing wuluh. Ini juga kupu, saya suka sekali motret kupu karena kagum ya lihat kupu itu, dia kecil, dia begitu rapuh, dia begitu jauh. Dan motret kupu-kupu itu tantangan yang tinggi karena yang dioya itu adalah kalau kita mengejar ayam itu masih wajar ya, kita mau mengejar kambing itu masih wajar, tapi yang dikejar adalah kupu, jadi memang harus ngoyak kupu dan menunggu dia bertengger di bunga seperti itu. Jadi kita melihat keindahan-keindahan seperti ini juga adalah dari ciptaan Allah. Ini bunga sama seperti yang digunakan di background Zoom saya, virtual background. Ini adalah bunga zinnia. Siapakah yang menciptakan bunga ini? Yang menciptakan bunganya adalah Allah. Adalah matahari, foto matahari tenggelam. Foto matahari tenggelam saya foto dari atas pesawat. Jadi motretnya dari atas ketinggian, saya paling senang kalau naik pesawat itu berada di pinggir jendela sehingga bisa memotret awan. Jadi ketika kita memotret awan itu, Masya Allah ya, kita melihat kebesaran Allah di situ, melihat awan, gemawan, melihat awan besar, awan kecil, awan putih, awan kelabu, lalu ketika pesawat mengalami turbulensi sehingga berguncang-guncang dengan hebatnya, sehingga kalau siang hari kita melihat pesawat memasuki awan itu kan warnanya putih semua itu kan gludak itu karena siapakah? Dan misalkan adalah Allah.
Jadi fotografi di sini hendaknya adalah sesuatu yang membuat kita itu paham akan kebesaran Allah, karena semua benda, semua foto yang kita ciptakan, yang kita foto adalah ciptaan Allah. Lalu bagaimanakah posisi kita sebagai hamba di hadapan Allah? Lalu jika ciptaannya saja itu begitu mengagumkan, ciptaan Allah itu bunga, matahari, pelangi, awan yang semuanya serba mempesona kita itu, bagaimanakah dengan Allah sendiri yang maha indah, begitu ya. Lalu apakah foto jepretan kita itu membuat kita itu semakin dekat kepada Allah atau justru sebaliknya? Apakah itu? Lalu di sini juga yang namanya fotografi itu juga kita menggunakan panca indera yang bernama mata. Apakah mata kita itu nanti juga kelak mata kita akan dihisap? Apakah setiap objek foto yang kita ambil itu akan mendekatkan kita kepada Allah atau sebaliknya? Nanti mata kita akan dihisap. Begitu juga jepretan-jepretan kita juga akan dihisap. Kita pernah memotretnya itu, apakah fotonya itu membuat orang fujur, membuat orang kufur, membuat orang ingkar, ataukah foto jepretan kita itu membuat orang semakin bertakwa. Jadi fotografi pada hakikatnya adalah sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, nikmat anugerah yang besar ya, kita sebagai orang yang dikaruniai mata, dikaruniai iman, dikaruniai sense, sehingga kita bisa memotret sesuatu yang indah, itu adalah anugerah yang luar biasa bagi kita sebagai muslimah. Demikian dari saya ya. Materinya sudah cukup, jadi fotografi hendaknya juga membuat kita itu semakin dekat kepada Allah, karena pada hakikatnya kita tidak bisa lepas, kita tidak bisa lari dari ciptaan Allah. Segala sesuatu yang kita foto adalah ciptaan Allah, termasuk diri kita sendiri. Gitu. Ini saya materinya sudah selesai, saya serahkan kepada Mbak Moderator. Ya, terima kasih Bu Ika untuk materinya dan ilmu-ilmunya semuanya. Semoga kita bisa semakin bersyukur lagi melihat keindahan, dan juga kita bisa semakin bersemangat untuk bisa mencoba berfoto dan menambah jam terbang. Jadi nggak foto-foto selfie, bisa foto-foto yang lain juga, keindahan alam. Ya, baik ibu-ibu dan mbak-mbak semuanya. Selanjutnya saya akan mengumumkan ada door prize ya, untuk pemenang door prize dari sesi sharing hari ini. Ada Ibu Alma Marta, kemudian Dr. Titi, dan Ibu Erna Edogawa. Ya, nanti untuk pemenang door prize bisa menghubungi Dr. Miranti. Di grup WhatsApp sudah ada ya. Dan selanjutnya mungkin akan ada informasi mengenai lomba dari Keluarga Mahibah. Nah, nanti untuk ketentuan lombanya bisa di-share di WhatsApp, nanti bisa dibaca lagi. Nanti untuk lebih lanjut akan kami kirimkan di grup WhatsApp. Bagi yang belum bisa bergabung di grup WhatsApp, nanti juga bisa menghubungi Dr. Miranti. Ya. Mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, kita akan menutup sesi. Terima kasih Mbak-mbak dan Ibu-ibu semuanya telah mengikuti, berpartisipasi dalam acara sharing Mahibah sesi ke-9 ini. Semoga kita dapat mengambil manfaatnya dan bisa mengamalkannya. Kemudian semoga kita bisa selalu bersyukur. Ya. Untuk mengakhiri sesi sharing pada hari ini, marilah kita membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Amin. Terima kasih. Banyak kurangnya dari saya dalam memandu acara pada hari ini. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.